Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi aslaha ad-dhamair wa naqqa as-sarair, fahada al-qalba al-ha'ira ila tariqi ulil basair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuha zumratul mu'minin, inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa di bulan November ini kita sebenarnya sudah ada di penghujung tahun 2024. Satu bulan lagi kita akan masuk tahun baru. Maka sudah sepantasnya lah hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan. Haruslah bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Dengarkanlah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah yang ke-47 pada surah Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini adalah ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Islam ketika itu dalam masa perkembangan yang luar biasa. Sehingga sebenarnya ketika itu Islam tidak butuh pertolongan yang berarti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kalau kita baca tafsirnya, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsir At-Tabari dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan pada ayat ini bahwasanya Allah pasti akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah butuh pertolongan? Tentu tidak. Sebenarnya kita yang butuh pertolongan Allah. Sehingga menolong agama Allah maksudnya adalah kita menjalankan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan kita sholat, maka kita sholat, berarti kita menolong agama Allah. Allah tidak butuh pertolongan kita, tapi kita yang butuh pertolongan Allah. Sehingga dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksud hadis ini bukanlah kita menjaga Allah, menjaga zat Allah,
tapi bagaimana kita menjaga syariat-syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada ayat Al-Qur'an yang barusan khatib sampaikan pada surah yang ke-47. Surah Muhammad ayat yang ke-7, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong agamanya, memerintahkan kita untuk menjalankan syariat-syariatnya. Tentu ini bukan dalam arti Allah butuh pertolongan. Zat Allah tidak membutuhkan pertolongan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih, yang hadisnya marfu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membinasakan kita semuanya karena Allah mampu untuk menciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sehingga bukan suatu kedaliman bagi Allah kalau Allah mau menghancurkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita menjalankan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan menjadikan suatu murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syanqiti menyatakan bahwasanya menolong agama Allah salah satunya adalah dengan kita beribadah. Ketika kita belajar mencari ilmu, sebenarnya kita sedang menolong agama Allah. Karena perintah mencari ilmu itu adalah syariat Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Allah perintahkan kita untuk belajar. Allah perintahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Allah perintahkan kita untuk keluar rumah, untuk tempat-tempat mencari ilmu. Itu berarti sebenarnya kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus niatkan selama hidup kita untuk mencari ilmu. Karena perintah kewajiban mencari ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi. Ketika nafas sudah henti, ketika malaikat maut mencabut ruh kita, maka disitulah waktu terakhir kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Maka harus kita pasang niat. Ya Allah, saya berniat sepanjang hidup saya ya Allah, sepanjang hidup ini ya Allah, untuk mencari ilmu, sehingga ketika kapanpun kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan kewajiban itu dan kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Al-Qur'an mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini juga menyatakan bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an, sebenarnya kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah larang kita untuk berbuat maksiat, untuk mendekati larangan-larangannya, maka sebenarnya itu kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sebenarnya adalah kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain yang juga merupakan ayat madaniyah yang Allah turunkan setelah peristiwa hijrah, setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan Islam maju dengan sepesat-pesatnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada akhir surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sekalian penolong agama Allah sebagaimana Isa bin Maryam
telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menolong agama Allah, yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini juga merupakan ayat yang turun di Madinah setelah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dapat dipahami bahwa kondisi Islam ketika turun dua ayat ini sedang mengalami perkembangan. Tentu segala sesuatu yang sedang dalam proses pengembangan butuh kontribusi dari dalam setiap aktivitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir khutbah yang sangat singkat ini, khatib ingin memberikan kesimpulan bahwasanya perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu ada hubungannya dengan perintah menjalankan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selama itu menegakkan syariat Allah, kita salat, kita zakat, kita puasa, kita pergi haji, kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang abdi negara, sebenarnya kita sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dua ayat ini bukan berarti Allah butuh pertolongan, bukan berarti zat Allah membutuhkan pertolongan, tapi sebenarnya ketika itu kita membutuhkan pertolongan Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita, dengan ubudiyah kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan hafalan Al-Quran kita. Itu semuanya adalah bentuk bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menolong agama Allah sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran yang barusan khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.